Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjina Stakonita dengan NIM 7211419192 dari akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi pada proyek 6 yaitu dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur. Figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Figur P6.2 menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar figur P6.3, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit diikuti subperintah delete sheet, dan buka subperintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Klik 2 kali tab sheet 1 untuk menamai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketikkan invoice untuk label tab. Klik 2 kali tab sheet 2, hapus dan ketikkan diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Isi lembar data diskon figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar $50 dan $100 telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format, diikuti subperintah cells, maka layar pada fitur P6.4 akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan width. Ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, tabel, lamp, dan pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D. Nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan expected price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13.
Sorot keseluruhan area dengan mengeklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse, keseluruhan area akan tersorot dan pilihlah format diikuti seperintah sel. Pilihlah tab penjajaran atau alignment pada layar seperti pada figur P6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletaan di tengah adalah sel G8 di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlahkan total sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain, diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar, diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. If lebih rumit, karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua dengan kata lain pernyataan if yang kedua. Figur P6.7 menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon, maka sel absolut A4, maka nilai lembar data diskon sel absolut B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi absolut mengawali tujuan kolom dan baris. Kita dapat menyalin, cut, dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon absolut A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon absolut A3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon absolut B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Satu peringatan. Urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang besar lebih dahulu. Figur P6.8 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti perintah cells dan mengeklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik. Yang terakhir adalah menyimpan contoh. Untuk menyimpan file cukup klik file kemudian pilih save, maka Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xlx kepada nama file. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.